Jangan takut, sebab hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Sola Gracia, jumpa lagi dengan saya Pendeta Audi Ngantung di dalam acara Gema Injil Anugerah. Sahabat anugerah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini dunia sedang berada pada situasi atau suasana meriah karena persoalan Natal yang dirasakan oleh seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Apakah dia beragama Kristen ataupun tidak, dampak dari masalah Natal ini terasa di seluruh pelosok dunia ini. Sahabat anugerah yang dikasihi Kristus, dampak dari Natal menjadikan begitu banyak pendapat, begitu banyak reaksi yang muncul dalam hubungan dengan peristiwa ini. Nah, pada saat ini saya mengajak kita merenungkan kembali, melihat kembali apa yang dikatakan Alkitab, kemudian bagaimana itu berhubungan dengan kehidupan kita. Apa dampak Natal ini dalam kehidupan kita? Adakah makna yang sesungguhnya dari Natal tersebut menjadi bagian di dalam kita? Sebelum kita membicarakan lebih lanjut, mari kita memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur pada saat ini karena ada kesempatan bagi kami untuk belajar bersama-sama, bersukacita bersama-sama, karena Engkau telah datang ke dalam dunia, berkorban bagi kami untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Sahabat anugerah yang dikasihi Kristus, dampak dari Natal Kristus menjadi sesuatu yang mungkin bermakna di dalam kehidupan kita. Tetapi pada saat ini, mari kita coba renungkan kembali. Apa sebenarnya makna Natal yang dapat kita resapi, dapat kita fahami setelah kita beraktivitas mungkin bertahun-tahun merayakan apa yang dikatakan Natal Kristus. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 11 menyatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kelahiran Kristus memiliki arti bagi semua manusia dalam hubungan dengan ungkapan firman Tuhan yang berkata bahwa telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Apa yang terjadi? Apa yang dirasakan oleh manusia di dunia ini dengan adanya berita sukacita ini? Karena Alkitab berkata, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan juga itu disebutkan sebagai hari sukacita, hari bahagia, di mana setiap kali orang merayakan kelahiran, hari ulang tahun, hari kelahiran, pasti ada sukacita yang dirasakan bersama-sama dengan teman-teman, bersama-sama dengan handai tolang, dapat merasakan hari ulang tahun yang kita mungkin berkali-kali rasakan dalam hal tersebut. Tetapi dalam hubungan dengan Kristus, Natal Kristus, disebutkan bahwa Natal membawa sukacita. Benarkah Natal membawa sukacita? Karena Juru Selamat sudah lahir bagi seluruh umat manusia. Kita coba akan melihat apa yang dikatakan Alkitab tentang hal tersebut. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, di saat para gembala dalam keheningan malam pada saat mereka berada di padang Efrata, tiba-tiba cahaya terang benderang meliputi keberadaan mereka, dan hal itu menjadikan mereka sangat ketakutan, kaget dengan kondisi seperti itu.
tiba-tiba cahaya terang benderang menerangi kegelapan malam pada saat mereka berada di padang, menjaga kawanan terang mereka. Sahabat anugerah, sesudah ketakutan tersebut ada suara yang kemudian merubah situasi ketakutan, situasi kaget pada saat itu dengan adanya berita, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jangan takut, sebab hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jangan takut, sebab hari ini adalah hari sukacita, hari bahagia. Kristus sudah lahir di kota Daud. Sahabat anugerah yang dikasih Kristus, jadi bagi para gembala, dampak dari Natal ini pada awalnya adalah ketakutan, pada awalnya adalah kekagetan. Tetapi setelah ada berita, setelah ada suara yang menenangkan hati mereka, maka mereka berupaya untuk mengetahui kebenaran berita tersebut. Mereka pergi mencari, dan kemudian di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-20, sesudah mereka menemukan bayi tersebut bersama dengan orang tuanya, mereka kemudian menceritakan pengalaman mereka, dan pada akhirnya di dalam ayat 20 dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa sesudah para gembala menyaksikan bahwa benar apa yang dikatakan oleh para malaikat, bahwa Kristus Tuhan sudah lahir di kota Daud, dan mereka menemukan bayi tersebut. Sesudah itu kemudian mereka pulang sambil memuji dan memuliakan Allah. Jadi bagi para malaikat, mereka pulang dengan sukacita. Mereka pulang memuji dan memuliakan Allah karena mereka boleh menyaksikan kebenaran berita tersebut. Mereka boleh menyaksikan bahwa benar bayi tersebut sudah lahir. Bayi yang dikatakan oleh para malaikat, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, mereka sudah saksikan. Sahabat anugerah dikasih Kristus, bagi para gembala, mereka menyaksikan kebenaran itu, mereka pulang dengan sukacita, dan kemudian mereka memuji dan memuliakan Allah. Tetapi bagi orang lain, apakah berita Natal tersebut juga menjadikan mereka memuji Tuhan, menjadikan mereka memuliakan Tuhan? Kita coba perhatikan bagaimana reaksi dari Raja Herodes pada saat dia mengetahui bahwa ada raja yang sudah dilahirkan. Sahabat anugerah yang dikasih Kristus, coba kita perhatikan di dalam Matius pasal yang kedua ayat yang ke-16. Di sana dikatakan bahwa ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus. Jadi di dalam kitab Matius pasal 2 ini kita perhatikan bagaimana Raja Herodes pada saat dia mendengar berita tersebut, ada para orang Majus datang mengatakan bahwa di manakah raja yang baru dilahirkan itu, membuat Raja Herodes menjadi kaget, dan juga kemudian dia berupaya mencari cara supaya dia dapat mengetahui benarkah raja itu sudah lahir. Tetapi pada saat para orang Majus yang datang meneliti, yang datang mencari tahu kelahiran raja tersebut, dan kemudian mereka menemukan dia, mereka memberikan persembahan kepada keluarga dari raja yang baru dilahirkan itu, yaitu Yusuf dan Maria. Mereka memberikan emas, kemenyan, dan murah, suatu benda-benda yang memiliki nilai jual yang tinggi.
Tetapi kemudian karena ada peringatan kepada para orang Majus untuk tidak kembali kepada Herodes, mereka pula mencari cara, mencari jalan lain, dan itu menjadikan Raja Herodes marah, dan kemudian dia membunuh semua anak-anak di bawah umur 2 tahun, yaitu anak-anak yang berada di Bethlehem dan sekitarnya. Jadi bagi Raja Herodes, dampak kelahiran raja itu juru selamat adalah dia menjadi marah, dia menjadi sangat gusar, dan kemudian membunuh seluruh anak-anak 2 tahun ke bawah yang ada di Bethlehem dan sekitarnya. Jadi dampak selanjutnya yang kemudian kita perhatikan, sesudah Herodes membunuh anak-anak di sana, apa yang dirasakan oleh ibu-ibu di Bethlehem, oleh keluarga-keluarga di Bethlehem yang kehilangan anak-anak mereka karena sudah dibunuh oleh Raja Herodes. Di dalam ayat yang ke-18 Matius pasal 2 di sana dikatakan, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur oleh sebab mereka tidak ada lagi. Sahabat anugerah yang dikasih Kristus, bagi orang tua, bagi ibu-ibu yang ada di Rama, yang ada di Bethlehem dan sekitarnya, mereka dalam keadaan kepedihan, mereka berduka, mereka menangis dan tidak mau dihibur karena kondisi mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa dengan lahirnya juru selamat, dengan lahirnya Yesus Kristus di kota Daud, berdampak pada kematian begitu banyak anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya. Dan itu tentu membuat orang tua menjadi sangat sedih, menjadi berduka cita. Ada ratap tangis terdengar di Rama. Rahel mewakili atau menyebutkan bahwa bagaimana keturunan dari Rahel, dari Yakub, kemudian istrinya itu Rahel, mereka mendapatkan anak-anak yang menjadi keturunan Israel. Di sana terdengar ratap dan tangis. Dampak kelahiran Kristus adalah kedukaan yang melanda begitu banyak keluarga yang ada di daerah sana. Sahabat yang dikasih Kristus, jadi dalam pembacaan kita di sini, kelahiran Kristus tidak semua mendatangkan sukacita bagi orang-orang tertentu. Kita perhatikan, kalau bagi para gembala mereka pula memuji dan memuliakan Allah, tetapi bagi Herodes, dia membunuh anak-anak yang ada di sana. Dia sangat marah, dan itu juga berdampak bagi keluarga-keluarga yang ada di Rama. Mereka berduka cita. Sahabat anugerah dikasih Kristus, kalau kemudian kita mengoreksi, melihat kembali dalam kehidupan kita, apa dampak berita sukacita atau berita kelahiran Kristus yang disebutkan di dalam Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Apa dampaknya bagi dunia? Kita dapat menyaksikan dunia merespon kelahiran Kristus dengan berbagai cara. Begitu banyak gereja yang mengadakan ibadah-ibadah dan ibadah merayakan Natal, merayakan kelahiran Kristus. Apakah itu disebutkan pranatal, ataukah hari Natal tanggal 25, ataukah hari-hari sudah itu, kita masih dapat menemukan perayaan-perayaan ibadah tentang Natal dilaksanakan di mana-mana. Sahabat anugerah yang dikasih Kristus. Jadi di dalam bagian ini kita perhatikan bahwa dunia merespon dengan berbagai cara dalam hubungan dengan Natal Kristus. Jadi ada begitu banyak gereja di dunia ini yang beribadah, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Tetapi di tempat lain kita akan temukan bahwa merayakan Natal bagi orang-orang tertentu, mereka rayakan dengan pesta pora,
mereka rayakan dengan bermabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Di mana-mana kita temukan perayaan mengenang kelahiran Kristus diwarnai dengan adanya miras, minuman keras di mana-mana, dan terjadi sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan, bahkan menghina nama Tuhan. Merayakan kelahiran juru selamat tetapi dengan bermabuk-mabukan, tetapi dengan sesuatu yang tidak memuliakan Allah. Itu kita bisa temukan di banyak tempat di dunia. Mungkin di sekitar kita ada. Dan saya percaya bahwa kita menemukan hal tersebut. Jadi dampak dari berita Natal ini tidak semua mendatangkan sukacita bagi orang-orang tertentu. Bahkan ada tangisan, ada duka cita, dan lain sebagainya. Tetapi pada saat ini, coba kita melihat kembali. Saya ingin kita melihat kembali apa sebenarnya kata Alkitab. Makna Natal yang sesungguhnya menurut Alkitab, sesudah kita melihat bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Mengapa juru selamat perlu dilahirkan? Karena manusia, Alkitab katakan, semua berdosa. Semua manusia berdosa dan upah dosa adalah maut. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bebas dari masalah ini. Semua manusia berdosa dan terancam binasa karena dosa. Upah dosa adalah maut. Itulah sebabnya makna Natal yang kita temukan saat ini bukan cuma sekedar dia lahir dan selesai. Tetapi sesudah dia dilahirkan, ada tujuan selanjutnya. Proses yang berhubungan dengan dia diutus ke dalam dunia untuk menyatakan sesuatu supaya manusia boleh memiliki juru selamat. Kita dapat perhatikan apa yang dikatakan di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 3 dan 4. Saya akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berkata, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi di dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, di sana ditekankan bahwa ada berita yang sangat penting. Berita yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Itu kata Paulus, bahwa Kristus sudah mati karena dosa-dosa kita. Jadi dia datang sebagai juru selamat, melewati proses dia harus menanggung dosa kita, mengalami kematian. Dan kemudian dikatakan ia kemudian dikuburkan dalam ayat yang keempat. Tetapi masih di dalam ayat yang keempat kita temukan jawaban. Dia bangkit dari kematian. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi berita yang sangat penting sudah disampaikan, bahwa semua manusia berdosa, upah dosa adalah maut, tetapi Kristus sudah datang, mati untuk dosa-dosa kita, rela dikuburkan, tetapi dia bangkit dari kematian, mengalahkan maut, sehingga setiap orang yang percaya boleh mendapatkan kemenangan, bebas dari maut. Karena itulah tujuan kedatangan Kristus ke dalam dunia ini. Dia datang sebagai juru selamat. Kelahiran Kristus, Natal Kristus akan bermakna sukacita yang besar bagi kita jika kita memahami, jika kita mengetahui bahwa kita sudah mendapat bagian di dalam penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang disebutkan sebagai juru selamat. Kita sudah mendapat bagian dalam penebusan Kristus. Kita sudah memiliki juru selamat karena kita sudah percaya kepadanya, menerima Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai juru selamat kita, yang menjadikan kita menjadi milik Allah, menjadi anak Allah, dan memiliki keluarga,
sebagai warga surga. Itulah makna Natal yang sesungguhnya, bahwa Kristus sudah datang ke dalam dunia, menebus dosa umat manusia, menebus kita secara pribadi per pribadi, setiap kita yang percaya, dan kita mendapat bagian dalam kemenangan karena maut sudah dikalahkan oleh kebangkitan Kristus dan memberikan hidup kekal bagi kita. Itulah sebabnya dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apakah makna Natal bagi kita? Benarkah kita sudah mendapat bagian dalam penebusan Kristus? Kalau belum, percayalah kepada Tuhan Yesus. Terimalah Yesus menjadi Tuhan, Juru Selamat kita, supaya kita mendapat bagian dalam penebusan Kristus dan menjadikan kita milik Allah dan memiliki tempat yang kekal bersama dengan Dia di surga. Kiranya firman Tuhan ini menjadikan kita memahami benar apa makna Natal dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur padamu. Pada saat ini kami boleh membaca Alkitab dan belajar dari firman Tuhan tentang Natal yang sesungguhnya. Biarlah kami sungguh-sungguh boleh percaya pada Kristus dan mendapat bagian dari pekerjaan Kristus sebagai Juru Selamat manusia. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.